Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di Belajar IT. Kita lanjutkan materi mengenai refreshing materi JavaScript ya. Untuk yang selanjutnya itu kita masuk ke bagian struktur kontrol. Jadi ada struktur kontrol yang biasanya dilakukan di bahasa pemrograman atau di algoritma. Yang pertama itu sekuensial, itu adalah kita menuliskan script code line by line, kemudian akan dibaca oleh program atau engine-nya itu dari atas ke bawah ya, dari line 1 sampai line selanjutnya gitu. Yang kedua itu adalah seleksi. Jadi kita bisa pilih biasanya menggunakan operator atau menggunakan perintah if atau if else atau if else if dan if itu. Selain pakai if else, seleksi juga kita bisa menggunakan switch dan case gitu. Terus setelah seleksi kita melakukan pengulangan ya atau looping. Itu salah satu dasar dari pemrograman atau algoritma. Untuk pengulangan bisa menggunakan perintah for, while, dan do while. Kalau kita menggunakan array, biasanya kita menggunakan for each. Gitu. Nah, setelah itu kita dapat bungkus atau kita dapat membuat sebuah modul atau biasa disebut dengan fungsi yang isinya adalah 3 hal tadi ya, seleksi, sekuensial, dan looping gitu. Oke, kita mulai aja. Bagian pertama itu yang seleksi ya. Oh, sorry. Yang pertama itu yang sekuensial. Jadi saya bikin dulu. Misalkan contoh 1.html gitu ya. Oke. Nah, di sini kita gunakan script ya. Kita masukkan scriptnya di sini. Jadi kalau sequential itu, misalkan yang pertama itu kita coba membuat sebuah kalkulator sederhana. Jadi ada angka 1 sama dengan ini ada yang namanya number di sini. Ini yang disebut dengan casting ya. Jadi memastikan kalau inputan yang dimasukkan pada sebuah prompt itu adalah angka gitu. Angka kedua operator. Terus kita coba tampung di hasil ya. Kita pakai seleksi yang pertama itu if else ya. Jadi if operatornya sama dengannya ada 3 deh. Jadi tipe datanya juga harus sama gitu. Kalau operatornya adalah tambah, maka yang kita lakukan adalah hasil angka 1 ditambah angka 2. Nah, setelah itu kalau misalkan if-nya bernilai true, maka yang lain tidak akan dijalankan. Kalau if-nya bernilai false, maka kita cek if yang lain, else if-nya. Gitu. Kalau else
else if-nya bernilai true, maka yang lain selanjutnya tidak dijalankan. Nah, kalau misalkan semua if ini tidak ada yang benar, maka kita gunakan yang else. Jadi else ini tidak ada kondisi, karena ketika salah langsung masuk ke else. Gitu ya. Terus, nah konsol log hasilnya. Harusnya di sini ya. Tuh. Oke, kita coba jalankan. Jadi ketika pertama kali menjalankan langsung keluar kayak gini promnya. Tuh, operator kena. Jadi masukkan angka pertama, masukkan 2. Masukkan operator, tambah kurang, kurang gitu ya. Masukkan lagi angka kedua, 9. Nah, hasilnya adalah minus 7 gitu. Jadi semuanya dijalankan satu persatu dari atas ke bawah gitu ya. Kalau misalkan ini kita pindahkan, di sini masukkan angka pertama 2, angka kedua 4. Gitu. Masukkan operator, misalkan tambah. Hasilnya adalah 6 gitu. Itu contoh untuk sekuensial ya. Jadi skripnya dimulai dari atas sampai ke bawah. Contoh 2, kita masuk ke bagian seleksi. Jadi seleksi itu perintahnya adalah if confirm, kalau misalkan confirmnya bernilai true, maka akan keluar yang ini, kondisi yang benar. Kalau kondisinya salah, maka akan keluar yang ini. Save, kita coba. Apakah, oh sorry, pencet. Apakah Anda yakin? Oke, maka dia masuk yang ini ya. Kalau cancel, maka dia masuk yang cancel. Terus kalau misalkan else if ya, karena komen, terus nggak bisa di otomatis. Selanjutnya kalau misalkan ada kondisi lain ya, jadi kalau misalkan else if ya, jadi if
lihat usia sama dengan masukkan usia Anda. Terus di sini if usianya lebih dari 18, Anda sudah dewasa. If usianya lebih dari 13, Anda remaja. Else berarti Anda anak-anak. Kayak gini, kita coba. Langsung ada anak-anak ya. Usianya 30. Anda sudah dewasa. Usianya 15. Anda remaja. Jadi kondisi lain. Terakhir usianya ke 6, 5. Anda anak-anak gitu ya. Gitu ya. Nah, selain else if, ada satu lagi seleksi yaitu switch case. Untuk multiline komennya itu slash bintang. Sorry. Oke ya. Jadi sekarang kita pakai switch usia. Nah, ini. Jadi di switch case itu ada yang namanya case, itu adalah kondisinya. Kemudian ada break di sini. Nah, break ini memberitahukan sistem apabila sudah memenuhi syarat, kita tidak perlu melanjutkan ke case yang lain gitu. Nah, default itu sama kalau misalkan kondisi case-nya tidak ada, ya fungsinya sama dengan else ya. Jadi kalau default itu pasti tidak ada kondisi yang benar, maka masuknya ke default. Gitu. Jadi kalau kita lihat masukkan usia Anda misalkan 20. Oke. Oh, anak-anak ya. Oh, sorry. Case-nya ini angka ya. Anda sudah dewasa gitu ya. Kalau usianya 13 gitu. Nah, coba kayak gini bisa nggak ya? Usianya 20. 20. Oke, nggak bisa ya. Jadi case ini tidak bisa melakukan lebih dari dan kurang dari ya. Jika menggunakan nilai yang jelas, misalkan mobil ya. Oke, lihat jenis mobil gitu. Kalau misalkan jenis mobilnya sedan,
Kalau SUV, satu lagi sport. Default, mobil tidak dikenali. Oke. Jadi mobilnya sedan. Nah, mobilnya sedan gitu ya. Terus SUV, mobilnya SUV, Kijang. Jenis mobil tidak dikenal gitu ya. Jadi kalau misalkan cash digunakan kalau misalkan eh, nilainya itu jelas ya, bukan di antara. Jadi kalau misalnya pilihannya banyak, kita tidak perlu repot if else gitu. Terus kalau misalkan brake-nya saya hilangkan. Nah, pilih sedan, ketika pilih sedan, Anda memilih mobil sedan, terus SUV-nya jalan. Habis itu brake di sini. Gitu ya. Jadi itu fungsi brake. Gitu. Oke, itu adalah seleksi. Jadi ya, if else dan switch case ya. Oh, harusnya pakai bintang ya. Gitu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu pengulangan ya. Jadi pengulangan ini contoh 3 data TML, data JS. Oke, saya ambil contoh. Yes. GT, JS. Nah, oke. Jadi selanjutnya itu adalah loop ya. Jadi loop itu sintaksnya adalah for, terus ini inisialisasi, nah, kondisi, increment. Jadi dia bisa increment atau decrement ya, atau kita sebut dengan iterasi. Terus di sini ada block scope namanya. Kode yang akan diulang ada di dalam scope kurawal ini. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini katalog. Oke. Oh, sorry. Yang saya jalankan harusnya yang contoh 3 ini ya.
Nah, kita cek di inspect console. Nah ini ya, 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi loop 0 sampai 5. Kurang dari 5 berarti 4 ya. 0 sampai 5. Nah ini increment. Kalau decrement berarti min. Min ininya 5. Kondisi salahnya adalah kurang dari 0. Save. Binari dong ya. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk looping selanjutnya itu adalah uh, while. Jadi while ini contohnya adalah kondisi. Terus di sini uh, ketika dia masih bernilai true, kita lakukan sesuatu di sini. Nah, untuk keluar dari looping while itu kita harus memberikan nilai yang salah, kondisi yang salah. Ketika kondisinya salah, maka dia keluar dari looping gitu. Nah, ini adalah untuk membuat kondisi i-nya menjadi salah ya. Jadi kalau i-nya udah 0, maka while-nya tidak dijalankan lagi gitu. Save. Kita lihat di sini jadi 5, 4, 3, 2, 1 yang pertama. Terus yang ini dari while ya. While. Tambah. Oke. Jadi while 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian ada yang namanya do while. Jadi do while ini close lagi ya. While itu kondisinya adalah lakukan sekali, minimal dilakukan satu kali di sini di dalam kurung kurawal ini, kemudian kita cek kondisinya. Selama dia masih bernilai true, lakukan lagi dulu lagi. Gitu. Jadi var-nya sama 5. Dualnya 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah kalau misalkan salah, langsung salah misalkan ya. Ini, nah ini. Jadi 5 kurang dari 0 salah. Maka tetap akan dicetak satu kali. Walaupun kondisinya salah ya. Karena dia melakukan do dulu. Baru dicek. Oke. Nah, untuk looping kita bisa melakukan nested loop. Nested loop misalkan for di dalam for itu ada for lagi. Itu namanya nested loop ya. Jadi 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi J-nya diulang sebanyak I kali ya, dan I-nya berulang gitu. Nah, kemudian kita ada yang namanya control loop. Ya, break namanya. Jadi yang pertama itu kita menggunakan break. Nah, di break ini kalau ada kondisinya 3, maka tulis di sini. 3-nya kelewat ya berarti ya. 1, 2. Tuh. Padahal loopingnya sampai 5. Itu. Kalau continue, bisa 1, 2, 3-nya dilewat. Continue ya. Gitu. Jadi ketika if I sama dengan 3, continue, dia naik lagi ke atas gitu. Nggak turun ke bawah, jadi loopingnya lanjutkan. Kalau break berarti ketika dia sudah memenuhi langsung break, keluar dari for. Gitu ya. Oke, itu bagian dari pengulangannya. Jadi pengulangan ada for, ada do, ada do while. Satu lagi, kalau kita menggunakan array, harusnya bisa menggunakan for each. Tuh. Jadi kita pakainya array ya. Nah, langsung aja di sini for each buah, for each itemnya apa, indeks berapa. Tuh. Arraynya dipakai nih. Nah, ada apel 1, indeksnya mangga, karena indeks dimulai dari 0 ya. Mangga indeksnya 1, jeruk indeksnya 2, apel indeksnya 0 ya. Tuh. Ini pakainya for each. Oke, kita lanjut ke terakhir adalah fungsi. Jadi fungsi ini ada 3 ya. Ada 3 fungsi yang biasanya digunakan dalam JavaScript. Yang pertama itu deklarasi, yang kedua itu dijadikan sebagai sebuah ekspresi, yang terakhir adalah arrow function. Jadi arrow function ini tambahan ketika kita menggunakan JavaScript versi ES6. Jadi ES6 ini angka 6 ya. Itu. Oke, yang pertama itu kita bikin baru aja ya. Contoh contoh 4. Jadi yang pertama declaration function itu. Yang pertama udah tinggal gini aja ya, oh sama kayak kita bikin fungsi di bahasa C ya biasanya ya. Gitu. Jadi ini functionnya, nama functionnya apa, terus kita panggil nama functionnya gitu. Hello world gitu ya. Contoh Pak.js gitu.
Terus kalau expression itu biasanya fungsi yang disimpan dalam variabel. Jadi misalkan function expression. Ini ya. Ini variabel tampilkan pesan adalah sebuah function yang isinya adalah function expression gitu ya. Takut ke rewrite ya. Jadi yang pertama hello world, yang kedua hello world function from function expression. Jadi fungsi ini tidak bisa dipanggil sebelum deklarasi. Kalau yang ini bisa dipanggil sebelum deklarasi. Gitu. Tetap keluar ya hello world. Nah, kalau oh, yang ini kalau dikatasin error. Jadi tampilkan pesan itu nggak ada. Itu bedanya function declaration dan function expression. Jadi expression itu tidak bisa dipanggil sebelum dideklarasikan. Ya. Nah, terakhir itu fungsinya adalah raw function ya. Jadi raw function ini cukup unik. Jadi sangat ringkas. Nah, paling simpel. Jadi variabel tampilkan pesan 3 itu isinya arrow function kayak gini ya. Nah, ciri khas dari arrow function ini tidak bisa this agak sulit ya untuk menjelaskannya kalau misalkan. Jadi arrow function ini tidak punya this, tidak punya argumen atau super. Cocok untuk fungsi satu baris atau biasa digunakan sebagai callback gitu. Nah, ini arrow function ya. Nah, terus function juga bisa menggunakan argumen ya atau parameter. Jadi tinggal gunakan aja contoh parameter. Gitu. Jadi function tambah ini ada argumennya A, B. Ada parameternya, tinggal isi argumennya 1 dan 2 gitu. Jadi isinya 3 gitu. Nah, ada yang menarik dari function ini namanya adalah closure. Jadi closure ini adalah sebuah fungsi yang bisa mengingat lingkungan tempat dia dibuat. Jadi kalau kita sudah belajar OOP, ada yang namanya enkapsulasi itu mirip-mirip ya. Jadi kita buat closure namanya. Fungsinya tambah A. Nah, habis itu return function B. Terus A tambah B.
tambah 2 tambah 2 itu 2 ya. Terus dia tambah lagi 10. Kita lihat hasilnya gimana. 12 ya. Tuh. Jadi B return A tambah B. Konsol atau kita hitung lagi ya. Nah, tambah 20. Jadi sekarang 22 gitu. Jadi yang A-nya 2, habis itu dia panggil 10 jadi 12, dia panggil lagi A-nya sekarang jadi 20. Nah, 20 tadi ditambah oke. Jadi gini, yang tambah 2 pertama ini adalah 2 hasilnya. Kenapa? Karena tambah 2 returnnya function, dia manggil lagi ya, manggil ini ya, function B. B itu return A tambah B. Terus tambah lagi 10. Nah, A-nya tadi kan udah ada 2. Nah, returnnya functionnya dia panggil lagi function A tambah B gitu ya. Jadi sekarang 2 tambah 10, 12. Jadi yang pertama FB-nya kosong ya, belum ada. Terus yang ketika ditambahkan 10, maka udah ada 2 angka. Jadi 2 tambah 10, 10 tambah 2 ya, 10 tambah 2, 12. 12 tambah 22. 12 tambah 20 ya. Ini B-nya ya berarti ya. Jadi 22. Kalau misalkan tambah lagi, outputnya 32. 32 ya. Tuh. Atau kita kasih contoh lain ya. Function counter. Counter outputnya 1. Terus kita panggil lagi counternya, maka plus-plus lagi ya. Outputnya 2. 1, 2 gitu. Kalau kita counter lagi, maka yang hasil sebelumnya itu masih diingat. Itu namanya adalah closure. Itu. Oke, mungkin sekian untuk fungsi. Jadi ada banyak fungsi yang bisa kita gunakan di pemrograman JavaScript. Untuk selanjutnya itu bagian terakhir dari refreshing materi, itu bagian asinkronus. Jadi kita coba melakukan asinkronus fungsi untuk JavaScript. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.